Kabupaten Kulon Progo berpenduduk sekitar 412.000 jiwa dengan luas wilayah kurang lebih 585 km persegi dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 0,99% setiap tahunnya. Kabupaten Kulon Progo membutuhkan air bersih untuk berbagai sektor vital, diantaranya rumah tangga, sosial, instansi, niaga, industri, dan sektor pariwisata. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum di wilayah Kabupaten Kulon Progo, maka pada tahun 1983 dibentuklah Badan Pengelolaan Air Minum atau BPAM di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum. Selanjutnya, pada tahun 1991 berubah nama menjadi PDAM hingga diterbitkannya Perda Nomor 6 Tahun 2020 yang mengubah nama PDAM menjadi Perumda Air Minum Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo. Dari jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo, tahun 2021 sejumlah 412.000 jiwa, Perumda Air Minum Tirta Binangun telah mampu melayani 38% dengan total pelanggan sejumlah 37.084 sambungan rumah. Sampai saat ini, Perumda Air Minum Tirta Binangun memiliki 6 sistem penyediaan air minum, yaitu Sepam Lendah, Salam Rejo, Sentolo, Kalibawang, Celereng, dan Sepam Sermo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumantoro, Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo. Visi misi Perumda Air Minum Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo adalah menjadi perusahaan air minum yang sehat, mandiri, profesional. Kemudian misinya adalah 1. Menyediakan air minum yang memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, melakukan pengelolaan usaha secara profesional dengan teknologi tepat guna dan prinsip-prinsip manajemen. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia. 4. Turut berpartisipasi dalam mengemban tanggung jawab sosial perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara detail, mari kita lihat penyelenggaraan Sepam Lendah yang mensuplai kebutuhan air minum di cabang selatan, meliputi wilayah Kapanewon Lendah, Galur, Panjatan, Temon, dan Wates. Penyelenggaraan Sepam dimulai dari unit air baku diawali dari intake, yaitu awal mula pengambilan air diolah menjadi air minum layak konsumsi sesuai standar kesehatan Permenkes nomor 492 tahun 2010. Air dari sungai mengalir masuk ke brown capturing, kemudian air dipompa menggunakan pompa intake dengan kapasitas 80 liter per detik masuk ke unit produksi yang terdiri dari instalasi pengolahan air atau IPA dan bangunan reservoir.
Setelah air baku dipompa sampai ke instalasi pengolahan air, selanjutnya akan terjadi proses pengolahan air sebagai berikut. Proses koagulasi, yaitu proses pembubuhan koagulan PAC untuk mengikat koloid yang terdapat pada air baku. Proses selanjutnya adalah proses flokulasi yang berguna untuk melakukan pembentukan gumpalan atau vlog atas koloid yang terikat pada proses koagulasi. Proses selanjutnya adalah proses sedimentasi, di mana proses ini merupakan proses pengendapan vlog yang muncul dalam proses flokulasi. Dalam proses ini, lumpur dan unsur lain akan terpisah dari air, di mana air bersih akan terlihat naik ke atas bak sedimentasi, sedangkan lumpur akan mengendap ke bawah. Proses selanjutnya yaitu filtrasi yang berfungsi untuk menyaring vlog yang tidak terendapkan dari proses sedimentasi. Selanjutnya, air akan dialirkan ke dalam clear well yang merupakan tempat penampungan air bersih hasil olahan. Air dari bak clear well akan keluar melalui saluran ke reservoir utama, yaitu bangunan penampungan air dari kedua IPA. Namun sebelum masuk ke reservoir utama, dilakukan injeksi bahan desinfektan kalsium hipoklorit untuk membunuh bakteri coliform dan E. coli sehingga air menjadi layak konsumsi. Setelah air masuk reservoir utama, kemudian akan dipompa dengan pompa distribusi ke reservoir distribusi dengan kapasitas 1100 meter kubik yang terletak di Cengkeling Sidorejo Lendah dengan kapasitas pompa 80 liter per detik. Proses selanjutnya adalah unit distribusi, di mana air dari reservoir distribusi akan dialirkan ke beberapa wilayah pelayanan cabang selatan meliputi wilayah Kapanewon Lendah, Galur, Panjatan, Temon, dan Wates dengan total pelanggan kurang lebih 9.374 sambungan rumah. Nami kula Saidi, alamat Dusun 30, Brosot, Galur, Kulon Progo. Saderenge ngagem pam air bersih, nggih ngagem air sumur, kula pantek ngangge pralon. Kula pantek ngangge pralon nganu nelaske namung 2 meter. Pralone niku ngagem biayane 450. Nah niku terus saged nganu ning nek niki ketiga niki telat. Dadi sanyo niku padane sak ember niku terus telat melih, sak ember melih telat melih ngoten. Terus wonten niki PDHM sing gratis niki terus anu tumut-tumut pasang. Sampune wonten air bersih menika sae bersih airipun. Air digunakan untuk masak dan mencuci pakaian. Sampune pesen kalih PDHM niku sageta lancar anggenipun istilahipun gula mentah nganu konsumenipun. Matur nuwun kagem Perumda Air Minum Tirta Binangun Kulon Progo. Matur nuwun saestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Ernawati, alamat Pulo Dusun 3, Brosot, Galur Kulon Progo, RT 12 RW 5. Sebelum pakai PDHM, saya sekeluarga menggunakan air sumur, pakai sanyu. Tapi di waktu kemarau susah banget cari airnya, susah. Terus bingung. Terus pakai itu apa? Penggalian sumur. Itu satu galian aja itu 800.000 itu setiap tahun kalau nggak ada pam. Sesudah ada pam, ya alhamdulillah air juga lancar, bisa mencuci, bisa masak. Ya semoga PDHM kedepannya lebih lancar, lebih bagus, lebih berkualitas airnya. Terima kasih untuk Perumda Air Minum Tirta Binangun Kulon Progo sudah membantu kita semua yang kesusahan air.
Satu hal yang istimewa dari Sepam Lendah yaitu telah melayani kebutuhan air di kawasan Bandara Yia dan kawasan Airtropolis yang terletak di Kapanewon Temon. Kami selaku perwakilan PT Angkasa Pura I, cabang Bandara YIA Kulon Progo, berterima kasih kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kulon Progo yang telah menyuplai melayani bandara untuk kebutuhan sehari-hari meliputi hidran, chiller, dan kebutuhan air bersih di Bandara Kulon Progo sejak tahun 2019. Terima kasih untuk Perumda Air Minum Kabupaten Kulon Progo. Atas nama Airnav Indonesia, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Perumda Tirta Binangun Kulon Progo atas pelayanan yang diberikan selama ini sehingga kami dapat mencukupi kebutuhan untuk keseharian kami. Perumda Air Minum Tirta Binangun senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini sejalan dengan visi misi perusahaan, yaitu menjadi perusahaan air minum yang sehat, mandiri, dan profesional. Profesionalisme karyawan selalu diutamakan dengan melakukan kegiatan untuk meningkatkan kinerja perusahaan seperti evaluasi kinerja secara rutin, peningkatan kinerja teknis melalui penanggulangan kebocoran yang cepat dan profesional, penanganan dan pengaliran air yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Bantuan tangki bagi masyarakat yang mengalami krisis air, kegiatan pemeliharaan dan perbaikan dari unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan. Terameter air sebagai upaya menjaga akurasi meter air. Pelayanan pengaduan melalui mekanisme